Om Swastiastu. Baik, pada proyek kali ini kita akan menjelaskan terkait aplikasi yang telah kami buat dan kami rancang, yaitu aplikasi Memo. Baik, adapun anggota kelompok kami yang pertama adalah IGD Putu Dinanda Putra Pratama dengan NIM 1915101035, dan yang kedua ada Igusti Agung Putu Bagus Satria Wicaksana dengan NIM 1915101039, dan yang terakhir ada Muhammad Dafebrian 1915101045. Berikut adalah tampilan home atau tampilan awal ketika user mengakses aplikasi Memo yang telah kami rancang. Adapun dua opsi di sini adalah to-do list dan note list. Jadi, to-do list adalah sebuah agenda yang lebih terperinci dibandingkan note list. Jadi, ketika user mengakses to-do list, maka akan lebih terperinci lagi dibandingkan note list, dan note list pun hanya sebagian agenda yang akan dilakukan oleh si user. Dan berikut adalah tampilan ketika user mengakses to-do list, yaitu berupa tabel yang kita bagi terdapat judul, isi, judul to-do, isi to-do, dan teks. Dan pada bagian ini merupakan tabel database di mana data yang diakses oleh user ketika menginputkan pada aplikasi Memo yang telah kami rancang itu sesuai dengan tabelnya. Itu pun ketika judul disimpan di Todo's, isi disimpan di Todo's, dan ada nama di pengguna dan lain sebagainya. Dan pada bagian ini merupakan tampilan dari note list, dan tidak jauh berbeda dengan to-do list. Ada judul dan isi dari notes yang akan diakses oleh user. Tentu saja tidak jauh berbeda pada tampilan to-do list. Di sini kami masih menggunakan sistem tabel database yang sama sesuai dengan nama tabelnya. Ketika tabel user mengakses judul, maka akan simpan di tabel database judul. Begitupun juga yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya IGD Putu Dinanda Putra Pratama. Baik, di sini akan saya jelaskan mengenai transaction code dari proyek kami ini, yang dimulai dari begin transaction, kemudian masuk pada bagian try catch, yang dimana pada bagian to do, jika kita ingin menginputkan judul, maka akan di request pada tabel judul to do, dan kemudian pada isi akan di request pada bagian isi to do, yang selanjutnya akan di save, dan pada bagian text kita akan melakukan request pada bagian tag, yang dimana akan menjadi ID dari to do itu sendiri, dan kemudian akan di save. Jika di commit ada kesalahan pada saat proses penginputan, akan di rollback dan disertai dengan status terjadinya kesalahan, dan kemudian selanjutnya jika sukses akan otomatis terlihat pada bagian tabel dengan status sukses. Baik, jadi di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana penggunaan transaction pada function to do store ini, di mana akan digunakan untuk menginput data to do yang akan dimasukkan oleh user. Jadi di sini untuk pertama kali kita mendemonstrasikan, maka kita akan mencoba terlebih dahulu tanpa menggunakan metode transaction. Jadi seperti biasa kita akan menyimpan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita akan simpan request judul dan isi di bagian to do, dan juga bagian tagnya pada tabel tag. Jadi di sini kita akan coba inputkan misalnya praktek matematika buat grafik jam 3, tagnya matematika. Oke. Jadi di sini saat kita tambah, maka dia akan berhasil, dan juga di database-nya akan tetap seperti normal. Di dalam to-do-nya dia masuk, dan juga di dalam tag-nya dia juga masuk. Namun jika kita salahkan salah satu metode, contohnya seperti ini, save, kita salahkan, maka dia harusnya terjadi error. Oke, kita coba input ulang. Praktek database buat ERD besok, kemudian database. Oke, kita coba tambahkan. Nah, di sini dia tidak menemukan metode save. Walaupun terjadi error, namun datanya tetap dimasukkan. Jadi di sini
pada Todoist dia tetap memasukkan praktek database dan juga isinya, namun pada tagnya karena terjadi error dia tidak masuk. Nah, karena agar dapat mengantisipasi hal ini, maka kita gunakan transaction. Jadi kita akan mencoba menggunakan transaction. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, transaction ini digunakan agar tidak terjadi hal seperti tadi. Jadi untuk yang pertama kita akan mencobanya seperti biasa dengan tidak ada menyalahkan salah satu kode. Jadi di sini saya akan kembalikan seperti semula. Todoist-nya kita kembalikan, kita delete. Kemudian kita kembali. Oke, sekarang kita akan memasukkan praktek database. Kita buat ARD, kemudian database. Oke, jadi di sini sukses dan juga to-do-nya sudah berhasil ditampilkan. Pada database juga seperti biasa dia sudah masuk. Kemudian jika kita salahkan sekarang seperti tadi, namun bedanya saat ini sudah menggunakan transaction. Jadi saat kita salahkan method save itu, kita coba refresh. Kemudian praktek biologi, besok amati kecambah lagi. Kemudian tagnya biologi. Oke, kita tambah. Nah, di sini terjadi pesan kesalahan dan juga datanya tidak dimasukkan ke dalam database. Dan juga di sini tagnya tidak dimasukkan karena terjadi error, dan juga to-do-nya juga tidak dimasukkan karena sudah menggunakan transaction pada bagian kodenya. Jadi dia akan langsung masuk ke bagian rollback dan tidak akan melakukan commit. Tidak seperti saat kita tidak menggunakan transaction. Jadi itu saja penjelasan terkait dengan transaction pada aplikasi Memo kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga terima kasih atas waktu yang telah diberikan.